dari al-kalam, dari pembagiannya. Yang mana penulis sebutkan bahwa al-kalam itu terbagi 3. Itu kata yang tersusun darinya kalam, itu ada 3. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Hari ini huruf. Kita ambil dan ambil juga alamat isim insyaallah. Kata beliau rahimahullah, wa ammal harfu fahuwa fil lughati at-tarafu. Adapun huruf, fahuwa maka dia fil lughati secara bahasa maknanya at-tarafu, ujung. Ujung. Jadi kalau dibilang huruf, terjemahan secara perkataannya kalau kita lihat kamus, ujung. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah di atas huruf. Di atas huruf di situ bukan di atas huruf baru dia duduk di atasnya, bukan. Di sini huruf secara bahasa. Maknanya apa? At-taraf, ujung. Di antara manusia ada menyembah Allah di ujung-ujung. Dipaham maknanya? Itu secara bahasa. Menurut kamus. Wa fi istilahin nuha, ini yang paling penting yang kita mau. Dan dalam istilah ulama nahwu, kalau mereka bilang huruf, kalimatun dallat ala ma'na fi ghairiha nahmin fa inna hadzal lafdha kalimatun dallat ala ma'na wa huwa al-ibtida wa hadzal ma'na la yatimmu hatta tadumma ila hadhil kalimati ghairuha fatakulu dhahabtu minal baiti matalan. Sampai di situ saja pembahasannya, Masya Allah. Karena huruf memang paling pendek. Jadi wa fi istilahin nuha, menurut istilah ulama nahwu, kalau ulama nahwu bilang ini huruf, maka menurut dia adalah kalimatun kata. Huruf adalah kata. Dalat yang menunjukkan, huruf adalah kata yang menunjukkan ala makna, atas sebuah makna, fi ghairiha, pada selainnya. Huruf itu adalah kata yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Iya. Antum paham sampai di situ? Beliau akan jelaskan nanti. Ini bedanya dulu dengan antum ingat kembali pengertian isim. Isim itu kata menunjukkan atas makna pada dirinya. Fiil, kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Jadi masing-masing isim dan huruf punya makna pada dirinya. Masing-masing isim dan fiil. Sementara huruf punya makna, tapi kata penulis fi ghairihi, pada selainnya. Apa maksudnya pada selainnya? Nanti akan dijelaskan juga oleh penulis. Maksudnya adalah bersambung dengan yang lain, baru punya makna yang sempurna. Beda kalau isim kan, misalnya antum katakan Zaidun, seorang bernama Zaid. Kitabun, sebuah kitab, sebuah buku, kan langsung lengkap. Fiil misalnya, kataba, telah menulis. Paham kan? Jalasa, telah duduk. Khoroja, telah keluar. Lengkap maknanya? Lengkap. Tapi kalau huruf, dia tidak punya makna kecuali bersambung dengan yang lain. Misalnya anggaplah, kita contohkan sebelum kita baca contohnya penulis, kita bilang min, kita bilang fi. Fi, di dalam. Orang bertanya lagi, di dalam apa? Ya kan? Kalau tadi bilang Zaid, seorang bernama Zaid. Dibilang khoroja, telah keluar. Kalau dibilang telah keluar, sudah telah keluar, tidak masuk. Kan orang paham. Tapi kalau huruf di dalam, fi, di dalam. Orang masih bertanya lagi, dalam apa? Nanti bersambung dengan yang lain, baru sempurna. Dikatakan fil baiti, di dalam rumah.
Langsung sempurna kan? Jadi ini makna huruf. Dia kata yang memiliki makna. Dia adalah kata yang memiliki makna. Tapi pada selainnya. Artinya bersambung dengan yang lain. Baru memiliki makna yang sempurna. Lihat dalam contoh penulis. Nah contoh min. Contohnya adalah min. Fa inna hadzal lafdha, sesungguhnya lafaz ini yaitu lafaz min. Sesungguhnya lafaz ini yaitu lafaz min. Kalimatun dalla ala makna, kata yang menunjukkan atas makna. Dia adalah kata yang menunjukkan atas makna. Ini min ini, dia punya makna. Ada artinya. Wahwal ibtida, yaitu dia bermakna permulaan, dari. Kalau kita terjemah, kita katakan dari. Ini min maknanya, artinya. Dari. Wahadal makna, dan makna ini, yaitu makna dari tadi. La yatimmu, tidak sempurna. Tidak sempurna. Terjemahannya itu tidak sempurna, cuma dibilang dari. Orang masih tanya dari mana, dari apa. Makna ini tidak sempurna. Hatta yadumma, hatta tadumma, sampai tergabung ila hadhil kalimah, kepada kalimat ini, goiruha, yang selainnya. Jadi tergabung dulu selainnya, baru dia akan memiliki makna yang sempurna. Jadi min, maknanya dari. Maknanya dari ini, tidak akan sempurna sampai antum gabungkan dengan yang lain. Sampai antum gabungkan dengan kata lain. Kata penulis, fatakul, kamu katakan sebagai contoh. Dahabtu, saya pergi. Minal baiti, dari rumah. Coba antum bilang begini, dhahabtu min, saya pergi dari. Cukup enggak itu? Kalau saya bilang begitu, dhahabtu min, saya pergi dari. Cukup itu? Enggak cukup. Dibilang al baiti, saya pergi dari rumah. Sempurna? Sempurna ini? Jadi bersambung dengan al baiti, baru bisa maknanya sempurna. Baru maknanya sempurna. Ini misalnya. Sama dengan contoh-contoh lain. Antum bisa contohkan huruf misalnya. Ada huruf ya dalam bahasa Arab misalnya ada huruf ala di atas. Kalau antum hanya bilang ala di atas. Misalnya antum bilang dalam contoh misalnya kitab ala. Kitabun ala, kitab di atas. Itu sudah sempurna enggak? Kan enggak sempurna. Harus di sini ada sesuatu di sini. Yang tertulis. Makanya penulis bilang tadi, enggak akan sempurna ini maknanya. Hatta tadumma. Enggak akan sempurna maknanya sampai tergabung selainnya kepadanya. Jadi harus ada kata lain setelah ala. Baru sempurna maknanya. Misalnya antum katakan ya alal kursi. Misalnya antum bilang ini. Alal kursi, di atas kursi. Sempurna langsung. Ketika dibilang alal kursi, tambahkan ini kata kursi. Langsung sempurna. Langsung sempurna. Paham kan? Sama misalnya juga dengan antum katakan huruf juga, di antara contohnya huruf adalah li. Ini paling sering juga ini. Li, milik. Atau biasa diterjemahkan juga untuk. Untuk. Paham kan? Misalnya antum, contoh misalnya dalam kalimat, antum bilang Baqarah, li misalnya antum bikin. Sapi, milik.
Sampai situ antum bilang. Li. Baqaratun li. Antum tidak gabungkan dengan kata lain setelahnya. Sapi milik. Sempurna enggak? Enggak. Jadi dia punya makna. Tapi tidak akan sempurna itu maknanya sampai antum gabungkan dengan kata lain. Antum bilang misalnya. Li Zaid. Sapi miliknya Zaid. Langsung sempurna. Paham ini huruf? Ini ciri-cirinya huruf. Jadi kalau antum punya arti, bisa membedakan antara isim, fi'il, huruf dari sisi artinya. Isim punya makna pada dirinya. Fi'il punya makna pada dirinya. Cuman bedanya isim dan fi'il, isim tidak punya waktu, fi'il punya waktu. Kalau huruf tidak punya makna pada dirinya. Bersambung dulu dengan yang lain, baru dia akan punya makna yang sempurna. Paham gak ini? Ini huruf. Ini kalau antum tahu artinya. Terus bagaimana caranya mengetahui nanti kalau tidak punya arti? Antum tidak tahu artinya. Maka ini nanti akan dibantu oleh tanda. Yang kita akan pelajari langsung. Lihat berikutnya. Alamatul ismi. Tanda-tanda isim. Kita langsung lihat. Alamatul ismi. Tanda-tanda isim. Qala beliau berkata. Fal ismu yu'rafu bil khabdi. Ini mengulang saja nih di matan ini yang kita telah ambil di catatan kaki. Fal ismu yu'rafu bil khabdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba wat ta. Ini tanda-tanda isim. Artinya nanti kalau antum dapat ini tanda langsung bilang oh ini isim. Kata beliau fal ismu maka isim yu'rafu dikenal bil khafdi dengan kasroh. Khafat artinya kasroh. Nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi di syarah. Ini matan saja dulu. Maka isim dikenal dengan khafat, dengan kasroh. Kalau ada kata di kasroh, maka itu adalah siapa? Isim. Wat tanwini, ini yang kedua. Dan adanya tanwin. Tahu tanwin ya? Dua domanya, dua fathahnya, dua kasrohnya. Itu tanwin namanya. Kalau ada kata di tanwin, langsung katakan, oh isim ini. Kalau ada kata di tanwin, langsung katakan dia adalah apa? Isim. Iya. Itu alamat kedua. Alamat ketiga. Wadukulul alifi wal lami. Dan masuknya al. Kalau ada kata terdapat padanya al. Langsung katakan isim. Kalau ada kata masuk padanya al. Maka langsung katakan ini adalah apa? Isim. Karena ciri daripada isim adalah ada alnya. Itu alamat ketiga. Alamat keempat, dan ini lebih banyak bentuknya. Kalau tadi kan, kalau ada tanwin, isim. Kalau ada kasroh, isim. Kalau ada al, isim. Kalau ini lebih banyak lagi istilahnya. Wa hurufil khafdi. Termasuk tanda isim adalah adanya huruf jer di depannya. Ini tidak asing sama antum ya. Kalau ada kata kemasukan huruf jer, kalau secara tugas, kalau ada huruf jer, kata setelahnya kan di jer. Dengan alamat-alamat jer kan.
Antum sudah pelajari di buku pertama. Kalau antum dapat huruf jar, maka kata setelahnya di kasro. Atau apa yang menggantikan kasro. Tapi ternyata di tinjauan dan pandangan lain, ternyata itu huruf jar itu termasuk tanda isim. Dan ini memang ya sudah cocok. Kan tanda isim kan kasro. Huruf jar membuat isim itu di kasro. Ini kan sebenarnya sambungan jadinya. Kan alamat isim kasro. Setelah itu ada huruf yang membuat kata itu di kasro. Paham kan? Hanya saja nanti kasro itu tidak harus oleh huruf jar. Kan ada mudhof juga. Kan ada dua kan kata di jar yang antum pelajari di buku dasar. Di jar karena dia mudhof. Ada mudhof. Dan di jar karena huruf jar. Nah sekarang yang kita mau lihat di sini adalah ternyata itu huruf jar tanda isim. Kalau antum dapat langsung bilang isim ini. Isim ini. Siapa saja itu? Belokasi. Wahyadi adalah min. Antum kalau dapat min setelahnya isim. Ilah. Kalau ada ilah setelahnya isim. Ala, an. Kalau ada an setelahnya isim. Di buku catatan kaki sudah disebutkan. Ini adalah tanda isim. Ada an, maka setelahnya adalah isim. Wa ala, ada ala, maka setelahnya ada isim. Fi, ada fi, maka setelahnya ada isim. Adalah isim. Rubba, kalau antum dapat rubba, oh setelahnya adalah isim. Walba, kalau ada bi, setelahnya adalah isim. Wal kaf, ka, kalau antum dapat ka, oh setelahnya adalah isim. Wal lam, terus antum dapat lam, oh isim. Ya, adalah isim. Li, lam di sini maksudnya apa? Li. Terus termasuk huruf jar adalah wa huruful qasami, huruf sumpah. Huruf sumpah. Kalau antum dapat huruf-huruf yang bermakna sumpah demi, maka pastikan setelahnya adalah isim. Karena huruf sumpah itu termasuk huruf jar. Karena huruf sumpah itu termasuk siapa? Termasuk huruf jar. Kalau antum dapat, pastikan kata setelahnya adalah isim. Kata setelahnya adalah isim. Apa itu huruf sumpah? Yang maknanya demi artinya. Al-waw, waw. Biasa dipakai sering di Quran. Wallahi, watturi, waturisin, wal asri. Lihat selawah itu. Kalau di terjemahannya antum dapat kata artinya demi masa, demi bukit tur. Dipahami nih? Kalau ada kata seperti itu berarti ini huruf sumpah. Dan huruf sumpah itu ternyata dia adalah tanda isim. Karena huruf sumpah tidak masuk pada fi'il. Tidak ada huruf sumpah yang masuk pada apa? Fi'il. Kalau antum dapat huruf sumpah, maka pasti isim. Yang dia masuki. Wal ba termasuk huruf sumpah adalah bi. Wata termasuk huruf sumpah adalah ta. Inilah alamat-alamat isim. Kalau antum dapat ini, ketahuilah. Pastikan kata itu adalah isim. Yang belum sebutkan ini. Adanya kasroh, adanya tanwin, adanya al, adanya huruf jar. Dipahami kan? Pastikan itu adalah isim. Kata ini kan di Ibnu Ajurum yang kita sudah pelajari di dasar. Setelahnya penjelasan lagi lebih rinci, lebih jauh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa aqulu, saya berkata, lil ismi alamatun, untuk isim dia memiliki tanda-tanda. Untuk isim dia memiliki tanda-tanda. Yutamayyazu an akhwaihi, yang dia dibedakan. Yutamayyazu tamyiz, dia dibedakan an akhwaihi, dari dua saudarinya. Al fi'li wal harfi, yaitu fi'il dan huruf. Isim memiliki tanda-tanda.
Dibedakan dia dari akhwaihi, dua saudarinya. Al-fi'li wal harfi, yaitu fi'il dan huruf. Biwujudi, dengan adanya wahidatin minha, dengan adanya salah satu, wahidah satu, dengan adanya salah satu, minha darinya. Au qabuliha, atau dia menerimanya. Kalau antum dapat kata ada tanda itu, atau menerima tanda itu, maka pastikan dia isim. Pastikan dia isim. Wa qad dzakara rahimahullah. Penulis rahimahullah telah menyebutkan min hadhil alamat, dari tanda-tanda ini, arba'a alamatin, ada 4 tanda. Jadi kalau digolongkan yang disebutkan oleh penulis, itu semuanya berapa tanda? 4 tanda. Wahyal khabdu, nanti akan disebutkan pengertiannya. Dia adalah al-khabdu kasroh. Wa tanwinu, tanwin. Wa dukhulul alifi wal lami, masuknya alif lam. Wa dukhuli harfin min hurufil khabdi, dan masuknya salah satu huruf dari huruf-huruf apa? Khafat. Maksudnya salah satu huruf dari huruf-huruf khafat. Ini adalah tanda isim. Sekarang belum rinci. Wa ammal khafdu fahuwa fil lughati, adapun khafat, maka dia secara bahasa, kalau ana bilang ini khafat, apa artinya? Kata beliau, diddul irtifa, lawan dari yang di atas. Apa berarti? Khafat katanya secara bahasa, lawannya di atas. Berarti yang di bawah. Kan harokat itu 3. Paling bawah, tengah, paling atas. Nah ini khafat, lawannya yang paling atas. Berarti yang paling bawah. Kan harokat yang paling bawah apa? Kasro. Kan harokat itu paling bawah kasro, pertengahannya fathah. Paling atas domma. Itu harokat. Nah ini khafat, lawannya di atas. Berarti yang paling bawah. Itu secara bahasa. Wa fi istilahin nuhati, dan dalam istilahnya ulama nahwu, ibaratun anil kasroti allati yuhdithuhal amilu au manaba anha. Masya Allah. Ternyata khafat itu secara istilah menurut ulama nahwu, dia adalah ibarat. Dia bilang ibarat an dari al-kasro. Ibarat dari kasro. Ibarat dari kasro. Allati yang yuhdithuhal amilu, yang dimunculkan oleh amil, penyakit. Kan gini, tidak mungkin kata itu di kasro tanpa ada penyakit. Yang antum sudah sebutkan, sudah pelajari di buku dasar sebelum ini. Jadi itu khafat, dia ungkapan untuk kasro yang disebabkan oleh penyakit. Paham? Misalnya antum dapat kata Zaid. Kan kita tidak tahu harokatnya ini Zaid. Dun, dan atau din. Nah, kalau ada penyakit langsung antum tentukan. Oh ini dun, ini dan, ini din. Nah, ketika ada din itu karena adanya penyakit yang masuk. Dipahami? Nah, itulah kasro. Khafat. Dia ungkapan untuk kasro. Yang mana kasro ini muncul karena adanya penyakit. Karena adanya penyakit. Iya. Yang kita akan pelajari nanti penyakit rofa, penyakit nasab, penyakit jer, penyakit jazm. Dan antum sudah pelajari sebelumnya juga. Di buku sebelumnya.
Au mana ba'anha. Kata beliau, atau apa yang menggantikan kasroh. Karena tidak selamanya kata itu dijer, tandanya kasroh. Iya enggak? Antum masih ingat? Kalau ada kata dijer, pasti kasroh atau ada tanda lain juga? Kalau ada kata dijer, kemasukan huruf jer, pasti kasroh atau ada juga tanda lain selain kasroh? Kan ada. Kan antum sudah pelajari kan pengertian jer, khofat. Khofat itu adalah perubahan khusus, tandanya kasroh atau apa yang menggantikannya. Misalnya isim mufrad kan kasroh, jamak taksir kasroh, tapi isim mutsanna apa tandanya? Kalau dijer. Antum sudah pelajari ini. Jam mana salib kalau dijer apa tandanya? Kan ya. Jamu mudzakkar salib kalau dijer apa tandanya? Kan ya. Asmaul khamsah kalau dijer apa tandanya? Kan ya. Ismul ladzi lan sorib, siapa yang tahu? Kalau dijar apa tandanya? Kan fathah. Itu menunjukkan bahwa dia itu adalah ibarat ini khofat, ibarat kasro atau penggantinya kasro. Dipahami nih? Jadi nanti di sini antum sudah berkembang ini. Kalau di buku dasar, saya cuma katakan khofat itu kasro. Ini sudah berkembang ini sekarang. Khofat itu tidak harus kasro. Dia juga masuk siapa? Penggantinya kasro. Penggantinya apa? Kasro. Iya. Karena tidak selamanya kata itu di kasro. Ada juga tanda lainnya. Nanti juga kita akan ketahui. Ini kata beliau, rahmahullah, masya Allah. Wadhalika, beliau sekarang tinggal contoh. Wadhalika demikian itu. Mitlu kasroti ro'i, seperti kasrohnya huruf ro, min bakrin, dari bakr. Kata bakr, huruf terakhirnya apa ini? Kata bakr, huruf terakhirnya apa? Kan huruf ro, kasroh, hurufnya. Kasroh itu harokat. Kalau ditanya, huruf terakhir berarti hurufnya. Ini bakr, huruf terakhirnya apa? Ro. Sebentar kalau huruf ro itu di kasro, itu namanya khofat. Apa maksudnya? Kalau barisnya di kasro, khofat. Lihat kata bolo. Demikian itu seperti kasronya huruf ro-nya bakr. Wa amr. Demikian pula huruf ro-nya amr. Fi nahwi qaulika, dalam contoh ucapan kamu. Dalam contoh ucapan kamu. Marortu bi bakrin. Kita lihat itu. Marortu bi bakrin. Huruf ro-nya di apa itu? Di kasro. Berarti itu namanya apa? Istilahnya apa? Apa istilahnya kasro? Khofat. Oh berarti ini kata dia khofat. Kenapa dia khofat? Tandanya kasro. Tandanya apa? Kasro. Masya Allah. Wa qaulika, dan ucapan kamu lagi contoh kedua. Hada kitabu amrin. Hada kitabu amrin. Mana kata yang di kasroh? Amrin. Berarti amrin ini pertama sekali antum katakan isim ini. Karena ada kasroh. Kan begitu kan? Kan ada apa kasroh. Jelas ini? Langsung begitu. Iya. Makanya kata beliau, fabakrun wa amrun. Maka bakar dan amar isman. Keduanya adalah isim. Maka bakar dan amar keduanya adalah isim. Paham ini? Keduanya adalah isim. Kenapa bisa? Kata beliau, liwujudil kasroti fi akhiri kulli wahidim minha. Karena adanya kasro pada akhir setiap dari kata itu. Paham ini? Antum kalau dapat kasro dari sebuah kata, bilang saja langsung isim. Karena adanya kasro itu adalah dalil kalau kata itu adalah isim. Paham ini? Ini dia diulang terus ini. Supaya melengket. Kenapa saya bilang bakar dan amr isim? Di contoh tadi. Adanya kasro.
Ada kasro. Itu dalil paling kuat dari beliau. Walaupun nanti tidak harus kasro. Kan masih ada alamat lain. Sekarang lihat yang kedua. Wa ammat tanwinu. Wa ammat tanwinu. Dan adapun tanwin. Dan adapun tanwin. Fahuwa fil logoti. Maka dia secara bahasa. At-taswid. Suara. Ternyata tanwin itu secara bahasa bermakna at-taswid. Bermakna suara. Kalau manusia berbicara. Kalau hewan tergantung hewannya. Kalau ayam berarti berkokok. Paham kan? Kalau burung berkicau. Yang penting tanwin ini makna dasarnya adalah at-taswid. Bersuara. Dipahami ini kan? Lihat contohnya. Takul kamu katakan makna secara bahasa. Nawwanat ta'ir. Burung bertanwin. Apa artinya ini? Berkicau. Yaitu sawwata. Dia bersuara burungnya. Berkicau. Ini maknanya secara bahasa. Wa fi istilahin nuhati. Ini yang paling penting kita. Dan dalam istilahnya ulama nahwu. Kalau mereka bilang ini tanwin. Dalam istilahnya ulama nahwu. Kalau mereka katakan ini adalah tanwin. Huwa dia adalah nunun sakinatun. Nun sukun. Tatba'u akhirul ismi. Yang ikut pada akhir isim. Lafdon ketika antum lafatkan. Lihat, dengar. Saya bilang begini. Zaidun. Ketika antum dengar, ada nun sukun? Saya bilang bakrun. Ada nun sukun? Aliyun. Ada nun sukun? Hah? Itu namanya tanwin. Ketika diucapkan seperti ada nun sukun. Itu tanwin. Kalau diucapkan. Terus kalau ditulis gimana? Kata beliau. Watufariquhu khotton. Berpisah dengan nun sukun itu ketika ditulis. Kalau antum tulis Zaidun, pasti tidak ada nun sukun. Kalau antum tulis Bakrun, pasti tidak ada nun sukun. Paham ini? Iya? Misalnya gini. Saya tulis ya. Dapat kata Zaid. Zaid. Kalau saya ucapkan seakan-akan begini modelnya. Zaidun. Begitu kalau saya ucapkan. Zaidun. Paham kan? Kalau saya ucapkan. Misalnya antum tulis Bakr. Saya kalau baca Bakrun. Begini modelnya. Kalau saya ucapkan Bakrun. Paham kan? Seakan-akan ada berapa? Ada apa? Nun sukun. Tapi coba ditulis. Bukan di ucapan yang antum dengar. Lihat di tulisan. Ketika ditulis. Ini hilang ini nun sukunnya. Ketika ditulis. Hilang ini nun sukunnya. Apa tandanya? Apa penggantinya? Beliau katakan. Watu parikuhu khotton. Berpisah dengannya ketika ditulis. Lil istighnai. Karena tercukupkan. Lil istighnai. Karena tercukupkan. Anha darinya. Tercukupkan darinya. Bitakrori dengan pengulangan. Dengan takrori pengulangan. Cukup darinya dengan pengulangan. Asyaklati harokat. Kan ini gini. Ini kan kalau ana tulis fathah ada dua bentuk tulisan ya. Saya bisa tulis begini. Ya. Fathah. Saya bisa tulis begini. Ini fathah namanya. Kasro. Ana bisa tulis begini. Ini namanya kasro. Ini anggaplah ini huruf. Ini huruf ya. Ini huruf. Iya. Kalau saya tulis fathah, maka saya akan tulis di atas garis begini.
kasro di bawahnya huruf. Terus ada harokat namanya dhammah. Kan begitu? Nah, ini harokat fathah, dhammah, kasro ini. Nanti dia bisa menjadi lambang untuk tanwin. Kapan? Antum ulang harokatnya. Kasih dua. Misalnya fathahnya ada dua begini. Kasronya ada dua begini. Dhammahnya ada dua. Bentuk penulisan di Quran dua bentuk. Kadang 69, kadang juga apa? 99. Pokoknya kalau ada dua fathah, dua kasroh, dua dhammahnya, ini namanya apa? Ini itu tanwin. Jadi ketika kita ucapkan ada suara nun. Tapi ketika ditulis tidak ada. Kenapa bisa? Cukup dengan mengulang harokat. Tidak perlu antum tulis nun. Ini namanya kemudahan. Jadi kalau ada dua fathah, berarti fathah pertama ini itu bukan tanwin. Fathah kedua lah yang merupakan tanwin. Sama juga dengan dhammah. Kalau antum dapat dua dhammah, dhammah pertama bukan itu lambang tanwin. Pengganti dari nun sukun itu siapa? Harokat yang kedua. Fathah yang kedua, kasro yang kedua, dhammah yang kedua, itu namanya pengganti dari nun sukun. Jikalau antum dapat itu, ucapkan dengan nun sukun. Tapi ketika antum tulis, cukup dua dhammah, dua fathah, dua kasro. Ini sekaligus kaidah penulisannya dhammah. Fathah, kasro. Dipahami nih? Jadi dalam lafaz ada. Dalam tulisan tidak ada. Ketika dilapatkan antum dapat suara nun sukun, bilang isim. Di lafaz antum tidak dapat nun sukun. Tapi apa yang didapat? Apa yang didapat? Dua dhammah atau dua fathah atau dua kasroh. Oh, isim. Langsung bilang. Karena kalau ada dua dhammahnya pasti isim. Dua fathahnya pasti isim. Dua kasrohnya pasti isim. Paham ya? Ini yang disebutkan. Masya Allah. Lihat kata beliau rahimahullah. Lil istighna'i anha bitakrori syaklati. Karena tercukupkan darinya. Bi dengan takrori mengulang syaklah harokat. Dhammah fathah kasroh itu namanya harokat. Inda dopti ketika ditulis bil kolami dengan pulpen. Lihat ini. Ya. Lihat contohnya yang belum contohkan. Nah, Muhammadun. Dengar dulu. Muhammadun. Ada nun sukun? Ada nun sukun? Tapi lihat di tulisan ada? Kenapa tidak ada? Apa yang mewakilinya? Dua harokatnya kan. Berapa kasrohnya itu? Dua. Itulah mewakili tanwin. Iya. Kitabin sama. Ihin sama. Sohin sama. Wa muslimatin sama. Wa fatimatin sama. Wahina idin sama. Wa sa'ata idin sama. Makanya kata beliau. Fahadihil kalimatu asma'un. Maka kata-kata ini tadi semua itu isim. Semua kata-kata tadi itu adalah isim. Kalau antum ditanya, dari mana antum tahu itu isim? Siapa tahu jawabannya? Dari mana antum tahu Muhammadin, kitabin, ihin, sohin, muslimatin, fatimatin, hina idin, sa'ata idin. Dari mana antum tahu dia isim? Adanya tanwin. Mana tanwinnya? Itu dua kasrohnya. Paham maksudnya? Nah, ini Masya Allah. Makanya kata beliau, fahadihil kalimatu, maka kata-kata ini. Kata-kata ini. Kulluha seluruhnya. Asma'un adalah isim. Seluruhnya adalah isim. Kenapa? Bidalili dengan dalil wujudi adanya. Dengan dalil wujudi adanya. At-tanwini adanya tanwin.
dengan dalil adanya tanwin fi akhiri kulli kalimatin minha, pada akhir setiap kata itu darinya. Jadi adanya tanwin di akhir setiap kata itu, itulah tanda kalau dia adalah siapa? Isim. Paham ini? Mudah sekali nih. Mudah sekali. Cuman antum tinggal pahami faedah tambahannya. Seperti tadi. Di buku dasar, saya cuma kasih tahu antum. Kalau ada 2 doma, 2 fathah, 2 kasroh, oh isim. Sekarang ternyata kalau didengar, bisa juga antum bilang itu isim. Walaupun antum tidak lihat. Makanya orang buta bisa tahu itu isim. Dari mana? Dengan suaranya nun sukun di setiap akhir yang antum ucapkan. Ketika antum ucapkan sebuah kata seperti ada nun sukun, isim. Paham ini? Ini namanya makin dalam pembahasannya. Alhamdulillah. Kita baca lagi alamat ketiga karena mudah. Al-alamatu tsalitsatu. Tanda ketiga. Min alamatil ismi, dari tanda-tanda isim. Tanda ketiga dari tanda-tanda isim. Dukhulu al. Masuknya al. Masuknya al. Fi awalil kalimati, di awal kata. Paham ini? Kapan di awal kata masuk al, pastikan itu isim. Saya ulangi. Ini yang ditekankan. Kalau ada al di awal kata, maka kata itu adalah siapa? Isim. Pastikan kata itu adalah isim. Ini tidak ketukar ini. Karena fi'il tidak pernah ada al. Huruf tidak pernah kemasukan al. Antum kalau dapat al, oh isim. Iya. Lihat kata beliau, nah contoh. Ar-rajulu. Pertanyaannya, ada tanwin? Ada 2 doma, 2 fathah, 2 kasroh? Tidak ada. Ada kasroh? Tidak ada. Ada huruf jar? Apakah ada isim? Kenapa? Al. Sudah mantap antum itu. Masya Allah. Ada al. Masya Allah. Iya. Terus contoh lain lagi. Dari contoh penulis. Al-gulamu sama. Al-kitabu sama. Al-baitu sama. Al-madrasatu sama. Makanya kesimpulan beliau. Fahadihil kalimatu. Maka kata-kata ini tadi yang disebutkan itu contohnya. Kulluha, semuanya asmaun isim. Semua contoh itu tadi isim. Dan jangan antum pernah bilang hanya ini isim. Enggak, ini sekedar contoh saja. Semua contoh tadi itu adalah isim. Kenapa bisa? Liduhuli, karena masuk. Al-alifi wal lami, alif dan lam. Di awaliha, di awalnya. Kalau ada kata kemasukan alif dan lam di awalnya, maka pastikan dia siapa? Pastikan dia siapa? Isim. Dipahami ini? Nah, ini antum hafal. Insya Allah kalau antum sering membaca ulangnya, kan ini masalahnya sudah kedua kali kita ambil. Insya Allah sudah mulai lengket. Ya, dulu kan penanaman dasar. Bahwa namanya alamat isim adalah kasroh. Adanya tanwin, adanya al. Nah, sisa satu kita akhirkan di pertemuan akan datang karena dia agak panjang. Ya, karena penulis menyebutkan huruf-huruf jar. Penulis menyebutkan huruf-huruf jar sehingga ada contoh yang disebutkan untuk masing-masing dari huruf jar itu, yaitu alamat keempat. Insya Allah di Senin akan datang kita masuk alamat keempat dan insya Allah kita akan selesaikan alamat isim. Supaya setelahnya kita langsung masuk lagi alamat fi'il. Alamat fi'il. Insya Allah ta'ala. Ada pertanyaan? Ada tadi yang artinya tidak ditahu? Silakan.
Jangan takut bertanya kalau tidak ditahu artinya tadi. Karena dengan antum bertanya itu nanti antum bisa ingat lewat itu. Hmm? Hmm. Hmm. Alamat isim yang ditanwin. Oh, Muhammadin kan seorang bernama Muhammad. Kemudian setelahnya apa? Kitabin. Setelah kitabin, ihin sama apa? Sohin. Itu maknanya uskut. Kita bilang soh. Itu maknanya, terjemahannya adalah apa? Uskut. Diamlah. Diamlah. Itu artinya. Kemudian kata setelahnya, apa kata setelahnya? Yang belum kita tahu, kalau muslimatin tahu? Tahu. Fatimatin? Tahu tentunya. Itu seorang yang bernama Fatimah. Kalau hina idin, ketika itu. Ketika itu. Kalau saat idin, waktu itu. Sebenarnya ini dua kata ini. Hina ketika idin. Kalau sa'ah dari sa'ah. Waktu idin itu. Ada lagi? Ada? Syaklah harokat. Jadi dhamma fathah kasroh itu namanya syaklah. Atau bahasa yang terkenalnya di kita harokat. Baris. Harokat huruf terakhirnya. Kan tergantung kedudukan dalam kalimat. Ya kan? Kalau di situ kan dia sebagai modal penilai. Berarti kan syaklati. Ada lagi? Dan ada? Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Alamat yang keempat insya Allah. Sekaligus kita masuk alamat fi'il. Alamat fi'il. Iya. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.